Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok HTNI, kelompok yang diketuai oleh Teca, ingin mendiskusikan hasil diskusi kami, yaitu mendeskripsikan perubahan pasal atau ayat UUD 1945 pada era reformasi. Materi pertama akan disampaikan oleh Nasya. Kepada Nasya, saya persilakan. Baiklah, jadi saya akan membacakan pembahasan mengenai perubahan pasal atau ayat UUD 1945 pada era reformasi. Sudah terjadi 4 kali amandemen, di mana amandemen pertama itu dilakukan pada sidang umum MPR tahun 1999 yang telah melakukan perubahan terhadap 9 pasal yang meliputi pasal 5 ayat 1, pasal 7, pasal 9, pasal 13 ayat 2, pasal 14, pasal 15, pasal 17 ayat 2 dan 3, pasal 20 dan pasal 21. Pasal-pasal yang diperbaiki dalam amandemen pertama lebih memberikan penekanan pada perdebatan yang muncul pada awal kejatuhan rezim Soeharto. Misalnya pada masa itu dirasakan bahwa kemampuan Soeharto untuk dapat bertahan sebagai presiden sekitar 32 tahun itu tidak karena tidak adanya pembatasan periodisasi masa jabatan presiden. Untuk itu, MPR melakukan amandemen terhadap pasal 7 UUD 1945 yang secara eksplisit menentukan bahwa seseorang hanya dapat menjadi presiden Indonesia hanya untuk 2 kali masa jabatan. Di samping itu, amandemen pertama juga mengurangi kecenderungan UUD 1945 yang eksekutif heavy. Ini dilakukan dengan memperbaiki bunyi pasal-pasal yang terkait dengan DPR. Misalnya, dalam pengangkatan duta besar, Presiden mempunyai keharusan untuk memperlihatkan pertimbangan DPR atau dalam memberikan amnesti dan abolisi, Presiden harus memperhatikan pertimbangan DPR. Sementara itu, amandemen kedua telah dilakukan perubahan sebanyak 7 bab dan 25 pasal. Sebagai kelanjutan, amandemen kedua melakukan perubahan untuk 3 hal yang amat mendasar. Pertama, memberikan landasan yang lebih kokoh terhadap keberadaan daerah dan pemerintahan daerah. Ini dapat dilihat dengan melakukan perubahan besar terhadap pasal 18 UUD 1945. Kedua, melanjutkan usaha penguatan terhadap peranan DPR dalam proses penyelenggaraan negara Indonesia. Pasal 19, pasal 20 ayat 5, pasal 20A, pasal 22A, pasal 22B adalah penguatan yang luar biasa terhadap DPR. Ketiga, memberikan penambahan yang lebih luas terhadap ketentuan hak asasi manusia yang dirasakan amat terbatas dalam UUD 1945. Kemudian dilanjutkan dengan amandemen ketiga yang meliputi banyak pasal. Perubahan dan penambahan yang dilakukan dalam amandemen ketiga lebih tertuju pada lembaga-lembaga negara. Misalnya, 1, pergantian proses pemilihan presiden dan wakil presiden dari pola pemilihan dengan sistem perwakilan di MPR menjadi proses pemilihan langsung. 2, perbaikan terhadap pola pertanggungjawaban presiden untuk dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya. 3, pergantian sistem unikameral menjadi sistem bikameral. Dan 4, mengakomodasi kehadiran lembaga baru yaitu Mahkamah Konstitusi. Kemudian, amandemen keempat itu lebih merupakan penyelesaian terhadap bagian yang masih tersisa dalam amandemen sebelumnya. Inti perubahan dari amandemen keempat itu, DPD sebagai bagian MPR, penggantian presiden, pernyataan perang, perdamaian dan perjanjian, mata uang, bank sentral, pendidikan dan kebudayaan, perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial, serta perubahan UUD. Sekian dari saya. Terima kasih. Lanjutkan oleh Desti. Pada Desti, saya persilakan. Indonesia yang kita ketahui bersama telah melakukan amandemen konstitusi tertulis sebanyak 4 kali pada tahun 1999 sampai dengan 2002. John P. Wheeler Jr. terang-terangan berpendapat bahwa perubahan konstitusi adalah satu keniscayaan. Baronan P. Denning berkata bahwa sebuah mekanisme amandemen konstitusi sangat diperlukan untuk menjamin bahwa generasi akan datang punya alat secara efektif.
menjalankan kekuasaan mereka untuk pemerintah. Dari dua pendapat tersebut, kita dapat mengetahui bahwa Undang-Undang Dasar 1945 akan menjadi lebih baik jika dilakukan amandemen sesuai dengan tuntutan zaman. Kita dapat mengetahui bahwa Undang-Undang Dasar 1945 pada zaman kemerdekaan sudah tidak dapat mengikuti tuntutan pada zaman sekarang. Dengan adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 inilah, Indonesia dapat mengikuti arus zaman, sehingga Indonesia dapat mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan. Demokrasi yang selama ini lumpuh kembali bergairah. Perubahan di berbagai sektor dilakukan, dimulai dari perubahan ekonomi, politik, sosial, budaya, dan juga hukum. Alasan mengapa Undang-Undang Dasar 1945 harus diamandemen adalah Undang-Undang Dasar 1945 memberi kekuasaan terlampau besar kepada eksekutif atau eksekutif heavy, yakni kekuasaan dominan berada di tangan presiden dengan hak prerogatif dan legislatif. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 tidak cukup membuat sistem checks dan balance antara tiga cabang kekuasaan. Yang ketiga adalah Undang-Undang Dasar 1945 memuat banyak ketentuan yang tidak jelas dan membuka peluang penafsiran yang bertentangan dengan prinsip negara berdasar konstitusi. Keempat adalah bagian penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dalam beberapa hal mengandung muatan yang tidak konsisten dengan batang tubuh serta membuat keterangan yang mestinya menjadi materi batang tubuh. Yang kelima, terbatasnya pengaturan hak-hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi. Yang keenam, pengaturan yang terlampau fleksibel terdapat pada pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen. Terima kasih atas penyampaian materi oleh Desti. Saya persilakan selanjutnya kepada Saudari Nesya. Pada saudari saya persilakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan dasar hukum tertulis Konstitusi Pemerintahan Negara Republik Indonesia sampai saat ini. Dalam buku Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahannya, karya Rudi pada kurun waktu 1999 sampai 2002, Undang-Undang Dasar 1945 mengalami 4 kali perubahan yang mengubah susunan lembaga dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Berikut adalah periode perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan pertama atau amandemen pertama dilakukan pada tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999 dalam sidang umum MPR. Amandemen tersebut menyempurnakan 9 pasal, yakni pasal 5, pasal 7, pasal 9, pasal 13, pasal 15, pasal 17, pasal 20, dan pasal 21. Perubahan kedua terjadi pada tanggal 7 sampai 18 Agustus 2000 dalam sidang tahunan MPR. Pada perubahan ini ada 15 pasal perubahan tambahan serta perubahan 6 bab. Terdapat 8 perubahan penting, yaitu pertama, otonomi daerah, kedua, pengakuan serta penghormatan terhadap satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau istimewa, ketiga, penegasan fungsi dan hak DPR, keempat, penegasan NKRI sebagai sebuah negara kepulauan, 5, perluasan jaminan konstitusional hak asasi manusia, 6, sistem pertahanan dan keamanan negara, 7, pemisahan struktur dan fungsi TNI serta Polri, 8, pengaturan bendera, bahasa, lembaga negara, dan lagu kebangsaan. Selanjutnya, perubahan amandemen ketiga terjadi pada tanggal 1 sampai 9 November 2001 dalam sidang umum MPR. Terdapat 23 pasal perubahan atau tambahan dan 3 tambahan bab. Terdapat 10 perubahan mendasar, yaitu 1. Penegasan Indonesia sebagai negara demokratis, 2. Perubahan struktur dan kewenangan MPR,
3. Pemilihan presiden dan wakil presiden. 4. Mekanisme pemakzulan presiden atau wakil presiden. 5. Kelembagaan Dewan Perwakilan Daerah. 6. Pemilihan umum. 7. Pembaruan kelembagaan Badan Pemeriksa Keuangan. 8. Perubahan kewenangan dan proses pemilihan serta penetapan Hakim Agung. 9. Pembentukan Mahkamah Konstitusi. 10. Pembentukan Komisi Yudisial. Dan terakhir, perubahan amandemen keempat yang terjadi pada tanggal 1 sampai 11 Agustus 2002 pada sidang MPR. Terdapat 13 pasal, 3 pasal aturan peralihan, 2 pasal tambahan, dan ada perubahan 2 bab. Sekian dari saya. Terima kasih atas penyampaian materi oleh Nesya. Selanjutnya, penyampaian materi oleh Teca Hidayat Samosir. Kepada Teca kami silakan. Ya, terima kasih. Saya akan membacakan perubahan pasal Undang-Undang Dasar 1945. Sejarah amandemen pertama terjadi pada tahun 1999, tepatnya pada tanggal 19 Oktober, di mana dasar atas amandemen ini adalah SU MPR 14 sampai dengan 21 Oktober 1999. Pada amandemen yang pertama ini, di mana ada sekitar 9 pasal yang dilakukan amandemen, yaitu pasal 5, pasal 9, pasal 13, pasal 14, pasal 15, pasal 17, pasal 20, dan pasal 21. Pada amandemen pertama ini, di mana yang menjadi intinya adalah mengenai penggeseran kekuasaan eksekutif, dalam hal ini presiden yang dipandang atau dianggap terlalu kuat sehingga perlu dilakukan amandemen. Amandemen kedua, ada sejarah yang kedua terjadi pada tahun 2000, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 2000 yang disahkan melalui sidang umum MPR. Tanggal 7 sampai 8 Agustus, pada amandemen kedua ini dilakukan amandemen terhadap 5 bab dan 25 pasal, di mana pasal-pasal yang dilakukan amandemen yaitu pasal 18, pasal 18A, pasal 18B, pada pasal 19, pasal 20, pasal 20A, terjadi amandemen pada pasal 22A, pasal 22B, pasal 25E, pasal 26, pasal 27, pasal 28A, pasal 28B, pasal 28C, pasal 28D, pasal 28E, pasal 28F, sampai dengan pasal 28I. Selain itu juga terjadi amandemen pada pasal 30A sampai dengan pasal 30C. Selain dilakukan amandemen terhadap pasal-pasal tersebut, juga terjadi amandemen terhadap beberapa bab seperti bab 9A, bab 10, bab 10A, yang terjadi amandemen pada bab 12 sampai dengan 15 dan 15. Pada amandemen kedua, di mana lebih dititik beratkan padanya pemerintah daerah, DPR, serta mengenai kewenangan dari DPR. Juga dilihat dari segi hak asasi manusia, lagu kebangsaan, serta juga mengenai lambang negara Indonesia. Amandemen ketiga, pada sejarah amandemen ketiga ini, di mana disahkan melalui ST-MPR tanggal 1 hingga 9 November 2001, atau tepatnya amandemen tersebut terjadi pada tanggal 10 November 2001. Ada sebanyak 3 bab dan juga 22 pasal yang dilakukan amandemen pada tahap ketiga. Bab-bab ini dilakukan amandemen yaitu bab 7A, 7B, dan juga bab 8A. Sedangkan pasal-pasal yang dilakukan amandemen terjadi pada ketiga pasal ini terdiri atas pasal 1, pasal 3, pasal 6, pasal 6A, pasal 7A, hingga pasal 7C. Pasal 8, pasal 11, pasal 17, pasal 22C, hingga 20E. Pasal 23, pasal 23A, pasal 23E, sampai dengan pasal 23G. Pasal 24A, hingga pasal 24C. Amandemen ketiga ini menitik beratkan perubahan pada kewenangan MPR.
kepresidenan, kekuasaan hakim, keuangan negara, impret, serta juga memiliki ribuan inti pada bentuk kedaulatan negara Indonesia. Amandemen 4. Sejarah Amandemen 4 yang terakhir yaitu Amandemen 4 yang disahkan juga dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2002 yang disahkan melalui ST MPR hingga tanggal 1 sampai dengan 11 Agustus 2002. Pada amandemen yang terakhir ini dilakukan perubahan lebih sedikit dibandingkan amandemen sebelumnya, di mana hanya dilakukan terhadap 2 bab dan juga 13 pasal saja. Adapun bab yang diubah tersebut berupa bab 13 dan bab 14, sedangkan pasal yang dilakukan amandemen dari pasal 2, pasal 3, pasal 6A, pasal 8, pasal 11, pasal 16, pasal 23B, pasal 28D, pasal 24, pasal 31, hingga pasal 34. Yang menjadi inti dari amandemen yang terakhir adalah mengenai mata uang, bank sentral, pendidikan, dan juga kebudayaan, perekonomian nasional Indonesia, dan juga kesejahteraan sosial. Juga dijelaskan bahwa DPD adalah bagian dari MPR, juga dijelaskan mengenai pergantian presiden dan juga pernyataan perang, damai, dan juga perjanjian dari negara lain. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Kembali ke moderator. Terima kasih kepada Saudara Caca. Sekarang giliran saya yang akan membacakan materi. Amandemen UUD 1945 pertama kali dilakukan dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat yang diselenggarakan pada 14 sampai 21 Oktober 1999. Amandemen ini diterapkan terhadap 9 pasal, yaitu pasal 5, pasal 7, pasal 9, pasal 13, pasal 14, pasal 15, pasal 17, pasal 20, dan pasal 21. Isi dan perubahan amandemen UUD 1945. Pertama antara lain pasal 5. 1. Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat diubah menjadi Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 7. Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Diubah menjadi Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam satu jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Pasal 9. 1. Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut. Diubah menjadi sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan DPR sebagai berikut. 2. Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat mengadakan sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung. Seri amandemen UUD 1945, isi perubahan amandemen UUD 1945 pertama tahun 1999. Isi perubahan amandemen UUD 1945 kedua tahun 2000. Isi perubahan amandemen UUD 1945 ketiga tahun 2001 dan yang terakhir yaitu tahun 2002. Pasal 13. Presiden mengangkat duta dan konsul. Presiden menerima duta negara lain diubah menjadi Presiden mengangkat duta dan konsul. Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. 3. Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. 14. Presiden memberi gerasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Diubah menjadi Presiden memberi gerasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. 2. Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 15. Presiden memberi gelaran, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan diubah menjadi Presiden memberi gelar, tanda jasa, lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang. Pasal 17. Menteri-menteri itu diangkat, diberhentikan oleh Presiden.
Menteri-menteri itu memimpin departemen pemerintahan. Diubah menjadi menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Pasal 20. Tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Jika suatu rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, maka rancangan tadi tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. Diubah menjadi Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Nah, pasal 21, anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak memajukan rancangan undang-undang. Jika rancangan itu meskipun disetujui oleh DPR, tidak disahkan oleh Presiden, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. Diubah menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang. Sekian materi dari saya. Ya, sekian diskusi kelompok kami. Jika ada kekurangan, kami meminta mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.